Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, berjumpa lagi dengan saya pada materi sudut antara dua bidang. Video ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu sudut antara dua garis dan sudut antara garis dan bidang. Oke, langsung saja. Sudut antara dua bidang itu sudutnya yang mana ya? Sama kayak tadi, kalau kita mau mencari sudut antara dua bidang, kita periksa dulu apakah kedua bidang tersebut telah berpotongan atau belum. Jika belum, geser satu bidang hingga memotong yang lain. Nah, setelah berpotongan, pastikan kalau dua bidang berpotongan, perpotongannya itu merupakan suatu garis kan. Dua bidang berpotongan, coba dibayangkan misalkan pada kubus bidang ABCD dengan ABFE. ABCD yang bawah, ABFE yang depan, kan berpotongan pada garis AB. Jadi perpotongan dua buah bidang itu pasti merupakan suatu garis. Nah, misalkan perpotongan kedua bidang yang kita punya tadi namanya garis H. Nah, kalau yang maaf sebentar, saya ganti dulu. Jadi misalkan perpotongan kedua bidang tersebut adalah garis H. Nah, untuk mencari sudut antara kedua bidang itu, kita buat garis yang tegak lurus H pada kedua bidang. Misalkan kita ketemukan garis G dan K. Nah, maka sudut antara kedua bidang tersebut adalah sudut antara garis G dan garis K. Ini visualisasinya. Jadi misalkan kita punya dua bidang V dan W. Kita potongkan keduanya, perpotongannya pada garis L ini ya. Nah, kalau mau mencari sudut antara bidang V dan W, kita buat garis yang tegak lurus L pada bidang W, yaitu ketemu garis H, dan juga garis yang tegak lurus L pada bidang V, ketemu garis G. Jadi kita buat garis baru yang tegak lurus L tapi juga terletak pada bidang W, dan garis baru yang tegak lurus L tapi terletak pada bidang V. Nah, sudut antara bidang V dan W itu sama aja sudut antara G dan H ini. Seperti ini sudutnya. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kalau untuk notasi, misalkan kita punya sudut bidang V dan W, sudut yang dibentuk dinotasikan dengan seperti ini, sudut V dan W. Contohnya pada kubus ABCD, EFGH, sudut antara BDG dan BDE notasinya adalah sudut BDG, BDE. Seperti ini, sama, tidak terlalu sulit kalau notasi. Yang penting konsistensinya. Oke, lanjut ya, kita masuk ke contoh soal. Misalkan ini, kita diminta mencari besar tangan sudut antara BDE dan BDG. Oke, maaf saya nggak mau ngotak-ngatik animasinya karena agak sulit ini nanti. Jadi saya tetap seperti ini aja. Saya harap ini ada warnanya yang bisa membantu. Jadi kita mau mencari sudut antara bidang BDE dan BDG. BDE itu yang merah, yang berwarna merah ya. Jadi bidang yang diketahui itu saya kasih warna merah garisnya. BDE itu yang ini, berarti BDE. BDG itu yang merah satunya, BDG yang itu ya. Lah kita, jadi dia kayak dua segitiga yang nempel di bawah, di alasnya dia nempel. Nah, kita mau mencari sudut antara BDE dan BDG. Pertama, kita cari dulu perpotongan antara BDE dan BDG itu apa? Oh, ternyata garis BD. Mereka berdua berpotongan di sini, garis BD. Nah, kalau kita mau mencari sudut antara BDE dan BDG sama kayak yang tadi saya jelaskan, kita harus mencari garis yang tegak lurus BD tapi letaknya di BDE, dan juga cari garis yang tegak lurus BD tapi letaknya di BGD. Berarti kita kita buat garisnya aja. Nah, perhatikan aja di sini, BDG kayak tadi kita sudah bahas juga bahwa mereka adalah segitiga sama sisi. Dan kalau kita anggap BD-nya sebagai alas, kita kan mau nyari garis yang tegak lurus BD nih. Berarti nalarnya kalau misalkan BD kita buat sebagai alas, berarti nanti garis yang tegak lurus BD itu tinggi segitiga BDE atau BDG. Jadi ya, jika BD kita anggap sebagai alas segitiga BDG, maka tingginya adalah tingginya BDG nanti. Kalau alasnya BD itu tingginya itu OG yang ini. Berarti OG itu kan tegak lurus BD. Terus kalau BD kita anggap sebagai alas segitiga BDE, berarti tingginya adalah garis OE yang ini, OE yang hijau ini ya. Nah,
berarti OE dan BD juga saling tegak lurus. Akibatnya OE tegak lurus BD dan juga OG juga tegak lurus BD. Berarti sudah ketemu kan? Kita sudah menemukan dua garis yang saling tegak lurus BD, yang satu terletak pada BDE, yang satu terletak pada BDG. Kalau begitu sudut antara BDE dan BDG ya sama aja kayak sudut antara garis OG dan garis OE, yaitu sudut EOG. Nah, setelah menemukan sudutnya, kita pakai yang tadi konsep pada jarak sudut antara dua garis. Kita perhatikan, kita analisis segitiga apa yang memuat sisi OE dan OG. Ternyata segitiga EOG. Kalau kita pikir-pikir, kita perhatikan segitiga EOG itu merupakan segitiga sama kaki. EO kan sama dengan OG. EG sementara dia diagonal sisi. Berarti kalau gitu kita bisa mencari sudut antara EO dan OG itu dengan menggunakan aturan kosinus, karena dia nggak siku-siku ya, dia kan sama kaki di situ ya. Kalau misalkan kita mau pakai perbandingan trigonometri dasar, berarti kita harus memecahkan yang kan sudutnya kan yang ini kan. Ini kan kita nggak bisa membuat segitiga siku-sikunya. Kalau mau siku-siku ya berarti ini dipecah jadi dua, nanti pakai sudut rangkap. Tapi kita nggak usah pakai itu, pakai aturan kosinus aja. Kita mau mencari sudut yang ini kan, berarti sisi yang berpasangan depannya adalah EG. Berarti kita pilih persamaan aturan kosinusnya yang EG kuadrat. Jadi EG kuadrat sama dengan EO kuadrat ditambah GO kuadrat min 2EO GO cos alpha, cos sudutnya. EO sama dengan GO tadi sudah dihitung sebelumnya, itu ketemunya A per 2 akar 6. Kalau gitu kita masukkan ke persamaan kosinus, kita menemukan nilai kosinusnya adalah 1/3. Sementara yang dicari adalah tangen. Jadi kalau begitu kita harus mencari tangennya. Kosinus tadi kan samping per miring, sementara tangen itu adalah depan per samping. Kalau begitu kita harus mencari sisi depannya terlebih dahulu. Samping per miring berarti miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat ketemunya 8. 8 diakar ketemunya 2 akar 2. Berarti depannya 2 akar 2, sampingnya 1. Tangan kan depan per samping. Jadi 2 akar 2 per 1 yaitu 2 akar 2. Jadi tangan yang di sudut yang dicari adalah 2 akar 2. Demikian sekilas sedikit dari saya. Nanti kelanjutannya kita bahas di kelas diskusi dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.